Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada sore hari ini saya sudah bersama Mbak Kendil. Kita akan bincang-bincang lagi lebih dalam tentang serial, karena memang Mbak Kendil memprogram untuk menyajikan serial Ken Arok, karena Mbak Kendil memang mempunyai niat yaitu melestarikan kebudayaan Nusantara, khususnya menguak sejarah-sejarah kerajaan di Nusantara. Ngoten nggih, Mbah? Nggih. Nah, ini yang mau saya tanyakan, Mbah, berkaitan dengan film Ken Arok. Yang pertama, itu ketika kejadian Tunggul Ametung terbunuh. Itu bagaimana, Mbah, perasaannya Ken Arok? Apakah dia tidak takut ataukah dia itu mungkin gelap mata atau gimana tuh, Mbah? Soalnya kan pada saat itu kan Ken Arok sendirian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perasaan Ken Dedes saat kejadian tersebut, karena kan posisinya kan di tengah-tengah toh, Mbak. Ya. Jadi Ken Arok juga kekasihnya, Tunggul Ametung juga suaminya. Jadi bagaimana perasaannya Ken Dedes saat itu? Apakah memang dia karena cintanya lebih besar kepada Ken Arok sehingga tega sama suaminya, atau mungkin dia itu terjepit, atau bahkan dia itu gimana, Mbak? Apakah nggak merasa getun gitu loh, Mbak, Ya. kalau suaminya terbunuh? Iya, pertanyaannya jenengan nih, pertanyaannya Mbak Lulu ini ya. Ya. Ini pertanyaan dari konten Mbak Lulu sendiri nih. Ya, dari teman-teman juga, Mbak. Oh ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana keadaan Ya. atau bagaimana posisinya Ken Arok membunuh pada waktu malam gitu ya. Ya. Bagaimana dia takut atau tidak gitu ya. Iya. Ya. Melihat dari cita-cita Ken Arok, dia melihat bahwa kerajaan Tumapel yang bagian pedalaman atau pedesaan, banyak masyarakat yang compang-camping hidupnya gelantungan. Iya. Banyak keadaan di masyarakat kecil yang kebingungan pekerjaan, sehingga adanya hanya perampokan dan minuman-minuman keras. Sehingga tata laksana kaprajan Poro Kalodasih atau rakyat kecil itu amburadul. Iya. Sehingga dari Sentono Projo itu jarang-jarang masuk ke wilayah-wilayah kecil atau desa-desa. Sehingga keberadaan desa kecil Tunggul Ametung tidak peduli itu. Iya. Sehingga Ken Arok peduli kepada rakyat, karena teman-temannya yang sama-sama kelaparan, teman-temannya yang miskin, rakyatnya yang miskin, Ken Arok terpanggil ingin mensejahterakan rakyat di Tumapel. Kalau tidak membunuh dengan Tunggul Ametung kan tidak bisa menatap raja. Iya. Makanya dengan ketekatan Tunggul Ametung harus mati di tangan Ken Arok. Lah, yang pertama. Yang kedua, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung jelas itu nggak mungkin sendiri. Dia mesti mempunyai kekuatan-kekuatan di dalam kerajaan atau di luar kerajaan. Iya. Kalau di dalam kerajaan Tumapel jelas ada beberapa senopati atau beberapa prajurit yang ikut pro sama si Ken Arok. Yang kedua, di luar adalah pasukannya para rampok-rampok yang setiap Jumat Kliwon atau Jumat Legi dia berkumpul di Randu Gembolo atau Randu Agung. Iya. Itu membicarakan tentang pleno untuk menggulingkan si Tunggul Ametung. Di dalam kerajaan Tumapel justru disponsori oleh istrinya Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Pertanyaan jenengan, Oke. kenapa atau apa sebabnya Ken Dedes pada malam itu ya, dia tega melihat suaminya terkapar dengan disuduk pusaka Empu Gandring dan dia meninggal. Dan posisi itu bagaimana ekspresi Ken Dedes seperti itu ya? Iya. Yang jelas Ken Dedes gupuk. Yang jelas Ken Dedes bingung di antara dua pilihan. Yang pertama Ken Arok atau Tunggul Ametung. Dengan persepsi yang dua pilihan tadi, maka Ken Dedes mengambil satu poin, yaitu dendam Ken Dedes. Kenapa dendam Ken Dedes? Pada saat Ken Dedes masih perawan, otomatis Ken Dedes kan mempunyai kekasih. Iya. Kekasih tetangganya sendiri, kekasih tetangga desanya sendiri. Percintaannya Ken Dedes dengan temannya belum sampai usai, maka direbut, dipaksa, yaitu Tunggul Ametung untuk dijadikan istrinya Tunggul Ametung. Artinya
Ken Dedes mencintai Tunggul Ametung itu tidak lahir batin. Iya. Jadi ada dendam Ken Dedes untuk membalas dendamnya dengan cara tangan-tangan kejam dari Ken Arok. Yang pertama, yang kedua, Ken Arok mempunyai tujuan. Yang pertama adalah ingin jadi raja di kerajaan Tumapel. Iya. Karena dia mendapatkan bisikan atau mendapat ilham pada saat bertapa, ditambah lagi dia mendapatkan perintah atau amarah dari gurunya. Apabila nikah, kamu mencari perempuan yang mempunyai toh bromo di bentisnya atau di kakinya. Iya. Itu adalah ciri wanita Jawa yang akan meneruskan sendi-sendi atau silsilah kerajaan di tanah Jawa nanti. Makanya dari kerajaan Tumapel, Singosari, turun Mojopahit, kemudian sampai Raden Patah, sampai Solo dan Jogja dan sebagainya. Iya. Jadi itu kan dari turun dari Singosari, dari Ken Dedes, dari Ken Dedes, ya, pokoknya dari Ken Dedes lah. Tentang keturunan dari kerajaan Singosari atau Tumapel Singosari, ya, dari anak dari Ken Umang atau anak dari Tunggul Ametung, ya, itu yang menjadikan silsilah yang menurun pewaris raja-raja Pulau Jawa itu apa turun dari Tunggul Ametung atau turun dari Ken Arok. Iya. Itu kan bingung kok di dalam buku. Kalau di dalam buku yang jelas turun dari Tunggul Ametung. Iya. Turun dari Tunggul Ametung menurunkan raja-raja di Pulau Jawa termasuk Raden Patah. Iya. Ya, itu terakhirnya ya. Tapi kalau dilihat dari Toh Bromo, pengendikane Sang Brahmacari, besok akan ada perempuan cantik yang bisa menurunkan raja-raja di Pulau Jawa, cirinya dengan Toh Bromo. Yang mengetahui Toh Bromo itu, bisikan Toh Bromo kan yaitu Ken Arok Narto Bertapa. Iya. Justru Tunggul Ametung kan tidak tahu. Tidak tahu. Artinya dimungkinkan bahwa turun dari Mojopahit itu keturunan dari Ken Arok karena dilihat dari Toh Bromo. Yeah. Walaupun di buku prasasti atau buku sejarah turun dari Tunggul Ametung, tapi dilihat dari cerita itu bahwa besok akan ada perempuan cantik yang akan menurunkan raja-raja dengan ciri khas Toh Bromo, itu yang bersinar itu. Jadi kesimpulannya seperti pada saat apa itu Tunggul Ametung tidur, iya, itu kan pada siangnya Ken Dedes sama Ken Arok kan semayanan. iya. Nanti malam semua orang saya suruh tidur. Setelah orang-orang tidur akan saya ketok pintu 4 kali, ketok 3 kali persiapan, yang 4 berarti harus kamu buka. Tok, 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 tok 4 langsung dibuka Ken Dedes. Lampu gelap, Ken Arok masuk di kolong, iya, longan bayangnya, ambene Tunggul Ametung. Kemudian pintu ditutup lagi sama Ken Dedes. Iya. Karena memang otomatis kan ada penjaga Wirawini. Iya. Ditutup lagi, tapi tidak dikancing. Iya. Tidak kancing. Nah, pada saat si Ken Arok sudah masuk di kolong tempat tidur, Tunggul Ametung bangun, melihat istrinya nggak ada. Dia berpamitan kencing di tempat pengencingan. iya, Dia pamit kencing gitulah. Dari mana kamu? Kencing mas. Oh ya udah, kamu cepat tidur. Karena ini malam-malam yang nggak nyaman. Tidurlah sebentar. Nanti akan saya kasih tahu. Saya mendapat alamat yang kurang baik pada malam ini. Hati saya gelisah, resah gelisah seperti ada sambaran petir di dada saya, teratapan dan deg-degan. iya, Itu sudah Tunggul Ametung itu sudah terasa itu, sudah punya alamat tidak nyaman, tidak enak. iya, Kemudian di tengah malam di antara jam 12:30, kalau sekarang kita jam 12:30, sama sekali masih dengkayot, sudah tidak ada suara apapun. Naya Koprojo semua sudah tidur. Kemudian langsung Ken Dedes lepas dari jejerannya, terus tidurnya kan berdampingan tuh. Iya. Ken Dedes langsung minggir turun. Kemudian Ken Arok langsung menancapkan beberapa ajian, Iya. termasuk menancapkan pusakanya yaitu Kebu Ijo. Ya, Kebu Ijo ya. pusaka dari Mpu Gandring. Mpu Gandring, tapi kan dulunya dipinjam Kebu Ijo. Oh iya, iya. Nah, gitu. Kemudian ditancapkan di dadanya Tunggul Ametung. 1 kali saja, 1 kali tembak, cok.
angkat jebret langsung muncrat darah, Mbak. Iya. Muncratnya darah, si Tunggul Ametung Ken Dedes seperti semaput itu. Karena tidak tahu, tidak menahu bentuk darah. Iya. Yang namanya wanita cantik, terus kemudian itu merupakan suaminya, walaupun dia benci, tapi keadaan dia meronta-ronta kesakitan. Pada saat itu matanya si Tunggul Ametung itu juga tahu Ken Dedes. Ken Dedes pada saat saya sakit kok istri saya kok nggak menolong. Kenapa? Ken Dedes lari ke kedua belah pihak. Iya. Lari ke Tunggul Ametung, lari ke Ken Arok. Iya. Karena apa? Dia takut kalau Ken Arok nanti tertangkap. Kalau dia tidak menolong Tunggul Ametung, nanti ada yang curiga. Wong istri suaminya mati kok tidak ditolong. Jadi mundar-mandir itu. Iya, bingung, Mbak. Langsung seketika berjumpa sama Ken Arok, nggak usah diurusi Tunggul Ametung. Mari kita keluar. Nanti kita memerintahkan, kita membuatkan opini bahwa ada Durjono, ada maling, pembunuhan. Durjono. Semua penjaga mendekat tempat tidur. Iya. Prajurit, daulat Kanjeng, lihat Sang Prabu Tunggul Ametung sedo, gugur, mati. Siapa yang membunuh ini? Langsung si Ken Dedes unjuk jari. Tangkap pembunuh suami saya. Itu menjerit. Iya. Si Ken Dedes berpura-pura tapi langsung Ken Arok mendahului. Jadi prajuritnya di belakangnya melompat secepatnya, lap. Langsung ke Bojo tidur di regol depan di bawah. Iya. Nah, kemudian pusakanya kan sudah diletakkan di dadanya ke Bojo. Iya. Pusakanya Bu Gandring itu yang dipinjam dari Ken Arok. Yang baru yang dipakai untuk membunuh Ken Arok. Iya. Tadi sudah diletakkan langsung kembali ke tempat tidur gitu loh, Mas, Ken Arok. Iya. Setelah ngontak sama prajurit, baru dia masuk ke mendekati kepala Keboijo. Pada saat Keboijo terkapar, beberapa prajurit memerintahkan para narpati penjaga andalan merupakan Benggol Singosari, jenderal Singosari. Seketika Tunggul Ametung meninggal, semua marah sekali, merasa kehilangan rajanya. Iya. Merintahkan di Tengaro, geger itu di Temabar, geger seperti kiamat itu. Iya. Langsung Ken Arok maju ke depan, prajurit dekat ini. Keboijo ternyata yang membunuh Ingkang Sinuwun. Keboijo keparat, bajingan setan. Keboijo tangi bangun dari tempat tidur, bingung dia, apa ini? Nah, langsung dipegang lehernya sama Ken Arok. Kamu yang membunuh Sineng Prabu Tunggul Ametung. Loh, siapa yang mati? Sineng Prabu meninggal. Kamu yang membunuh. Loh, saya enggak. Ini pusakanya. Pusaka untuk membunuh Prabu Tunggul Ametung. Iya. Kamu pakai pusaka, loh ini kan pusaka. Akan beli pusakamu, pusaka Ken Arok, langsung dibunuh sama Ken Arok. Iya. Jep gitu. Langsung dipancat, jebret, rubuh Keboijo. Langsung berumah darah. Ada dua teman Keboijo yang nulung Keboijo. Oh, kamu gimana Ken Arok? Kok langsung kamu bunuh gimana? Berarti pada malam membunuh 2 orang ini, korban 2 orang, korban Nayaka Praja yang sakti yang terbunuh gitu. Iya. Langsung dia marah, penjaga 2 yang menolong Keboijo. Nah, kemudian akan ambil pusaka juga. Berarti kamu juga membunuh Keboijo, kamu akan saya bunuh, Ken Arok. Iya. Kamu membunuh Keboijo yang belum tentu membunuh Sinur, kok kamu bunuh langsung, ambil sak pusaka. Ken Arok juga berani. Kalau kamu membela, berarti kamu juga pembunuhnya. Kamu sekongkol sama Keboijo. Kemudian Ken Dedes muncul. Iya. Kalau begitu, penjaga 2 orang ini tangkap sekalian. Langsung tangkap penjaga itu. Karena itu merupakan berbahaya tumpraping Ken Dedes dan tumpraping Ken Arok. Langsung masukkan penjara 2 penjaga itu. Dan mungkin dimungkinkan 2 penjaga itu meninggal nanti. Iya. Kalau tidak meninggal berbahaya itu. Yaitu posisi yang racun sekali. Pada saat geger, kemudian langsung dirukti, dirawat, Iya. terus dimandikan, akan dibakar. Pada malam itu juga ada Nayaka Praja yang gandoli, karena ini raja besar, jangan dibakar sekarang, bakar besok. Nah, sekitar itu
Ken Arok memberikan tahu bahwa raja yang ada di Tunggul Amatung sudah rubuh, maka sangat berbahaya atas keselamatan kerajaan Tumapel. Maka kerajaan Tumapel harus ada raja. Sekarang harus ada raja. Terus akhirnya ada yang bertanya, siapa yang menjadi raja? Ada orang atau orang bayaran dari Ken Arok. Saya memilih senopati yang andal hanya Ken Arok yang pantas menjadi raja. Ada lagi 4 orang yang berdiri. Saya tidak setuju karena dia memerlukan waktu, memerlukan proses, tidak langsung menjadi raja. Kemudian langsung Ken Dedes berdiri lagi. Saya keberatan. Saya istrinya Raja Tumapel. Saya istrinya Tunggal Metung. Saya punya kuasa, punya kewajiban mendirikan negara Tumapel. Jadi kesimpulan saya bahwa malam hari ini benar yang dikatakan Ken Arok. Ken Arok harus jadi raja di Tumapel. Barangkali yang tidak terima silahkan kacung tangan. Akhirnya beberapa puluh atau beberapa ratus prajurit tidak ada yang berani, semua menundukkan kepala. Siapa yang tidak terima Ken Arok menjadi raja? Unjuk jari sekarang. Itu dengan kemarahan Ken Dedes. Karena ini puncak-puncaknya keberhasilan. Kalau nanti ada keselio, hancur lebur. Makanya apa yang terjadi, Ken Dedes nekat, Ken Arok nekat pada malam itu. Akhirnya terjadilah keputusan bahwa malam itu juga dilantiklah Ken Arok sebagai raja sementara, Raja Anom di negara Tumapel. Dan pada saat itu Ken Arok juga diberi gelar sama istrinya Ken Dedes, yaitu gelarnya yaitu Sri Rajasa Batara Hamorweng Bumi. Itu gelar dari Ken Arok. Kemudian dia langsung malam itu langsung duduk di kursinya Tunggul Amatung, dipanggil Nayaka-Praja, dibacakan beberapa pasal-pasal untuk Nalendra sing ganti pada malam itu juga. Pasalnya seperti ini, saya sanggup akan menjadi raja, saya sanggup akan memuliakan para Kalodase. Itu perjanjiannya Ken Arok, bersedia mengangkat derajat Kaloalit, kemudian meninggalkan negara Tumapel. Pada malam hari ini juga negara Tumapel saya ganti negara Singosari. Karena apa? Di sini ada singa yang akan merajai di Pulau Jawa adalah Ken Arok. Nah, itu maka dinamakan Singosari adalah singonya siapa? Singonya ya Ken Arok itu. Watak-wataknya singa dia. Maka ditakuti berbagai lapisan negara lain, termasuk di Kediri Raja Prabu Dandang Gendis juga ada masalah dengan Ken Arok. Kenyataannya hancur musuh Singosari karena kekuatan Ken Arok dari lapisan para rampok yang dijadikan Nayaka-Praja bersama Nayaka-Praja yang itu yang ada di dalam kerajaan Singosari Tumapel gitu, posisi pada malam itu. Sehingga kesimpulannya bahwa di dunia ini belum tentu yang berasal dari baik menjadi baik, belum tentu yang berasal buruk menjadi buruk. Kadang berangkatnya buruk bisa menjadi baik, berangkatnya baik bisa menjadi buruk. Intinya begini, saapi-api wong, nyun sewu pemirsa ya, saapi-api wong mesti eneng eleke. Jelas, saelek-eleke menungso mesti ana apike. Niku damel talenan. Jadi kesimpulannya jangan ora kena maido wong. Najan wong pangkat, wong sugih, wong miskin derajat napa mawon, mboten kena maido. Karena napa? Najan menungso elek kaya ngapa niku ditandur karo sing kuwasa. Senajan to Ken Arok kados ngoten lek dipikir membunuh secara kejam, niku sing merintah nggih, sing gawe urip. Kenapa diperintah? Karena Singosari ben menjadi negara besar. Karena hukum karma pala. Pada saat nikahnya Ken Dedes dengan Tunggul Amatung tak memaksa kehendak supaya Ken Dedes menjadi istrinya Tunggul Amatung. Padahal Ken Dedes tidak mencintai Tunggul Amatung. Pada saat itu Ken Dedes kan punya pacar. Sehingga sampai kejamnya si Tunggul Amatung pada saat bapaknya Ken Dedes itu meninggal. Ken Dedes kesulitan menjenguk bapaknya itu. Sampai meninggal dia nggak tahu Ken Dedes. Karena dia orang tuanya meninggal tidak boleh mengunjungi. Ken Dedes dendam kepada Tunggul Amatung. Wah, titenono suatu saat bakal terbunuh dengan tanganku. Itu sudah ada di hatinya Ken Dedes. Makanya pada saat Ken Arok datang ingin membunuh Tunggul Amatung, kebersamaan dengan niatnya Ken Dedes gitu, Mbak. Satu tujuan. Makanya kuat sekali gitu. Nah, makanya mari kita
peradakan yang dikatakan Mbak Lulu, bagaimana keadaan pada saat malam itu dengan ketekatannya Ken Arok bertekad sekali ingin membunuh Tunggal Amatung. Keluar dari papan pagulingan, Tunggal Amatung sudah dibunuh oleh Ken Arok. Dia keluar dari kamar Tunggal Amatung, kemudian dia melepaskan pusaka, serang, langsung mencari Kebujo. Kebujo harus mati di tanganku. Kalau tidak mati nanti bocor aja ini. Makanya langsung mencari Kebujo dan memanggil Nyai Koprojo. Maka mari kita saksikan nanti adegan seperti ini. Emosinya pada saat Ken Arok biduh, mikir Ken Dedes, mikir Tunggal Amatung, mikir Kebujo. Jadi posisi itu Ken Arok sudah bilang sekali, semrawut, mbok kok dadine gitu loh. Malah ini kita gambarkan sebagai Ken Arok. Sebenarnya Ken Arok yang jadi bukan saya. Kayak kan saya kan sudah tua. Cuma kita menggambarkan saja gitu. Nanti kalau ada kita sudah mempunyai parogo, mempunyai tokoh-tokoh pelaku untuk Ken Arok, kita bikin. Ini kan hanya sebagai contoh saja. Mari pemirsa, kita saksikan tokoh-tokoh yang memberikan karakter bagaimana sikap-sikap dan beringasnya wengisi si Ken Arok saat melepaskan pusaka Empu Gandeng Sreng. Harus semacam ini jelas Tumapel akan hancur. Perintahkan prajurit segera tindaki, tangkap Kebujo. Prajurit, Daulat Kanjeng malam ini juga siap melaksanakan. Tangkap si bajingan Kebujo. Kebujo, kamu harus mati di tanganku. Hari ini waktunya saya harus turun tangan. Di mana kamu, Kebujo?